Salam Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah renungan yang telah diberikan judul ke saya, yaitu Berani Berkata Tidak. Ya, hari ini saya ingin memberikan renungan ya seperti materi sebuah renungan menjalin persahabatan dengan anak. Nah, ini saya kumpulkan dari berbagai materi yang sudah saya pelajari, semoga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Pertama, mari kita mendasari dulu dari ayat ini. Matius pasal 19 ayat yang ke-14. Tetapi Yesus berkata, "Biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Tapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Ayat ini ditulis dalam kitab Matius, di mana Yesus yang digambarkan sebagai seorang raja, tetapi memberikan kelonggaran dan keleluasaan bagi anak-anak untuk datang kepadanya. Jadi Yesus yang luar biasa, Yesus yang adalah raja, ini memberikan kesempatan dan memberikan satu kedudukan yang istimewa bagi anak-anak. Nah, kita bisa melihat bahwa Yesus juga menjalin sebuah kasih kepada anak. Yesus tidak hanya menyelamatkan orang-orang dewasa, tetapi juga fokus kepada anak-anak. Dan ada tempat terkhusus untuk anak-anak. Kalau kita melihat gambar ini pun juga anak-anak yang dari berbagai suku bangsa, dengan pakaiannya masing-masing, Yesus punya hati untuk mereka. Nah, beranjak dari situ, mari kita bersama-sama meneladani Yesus untuk mengetahui bagaimana parenting yang tepat sehingga kita bisa mendengarkan keluh kesah dari anak, suara hati dari anak, sehingga anak mungkin bisa berkata tidak, mungkin anak bisa berkata leluasa tanpa takut, dan juga anak bisa dimengerti oleh orang tuanya. Nah, sebelum ke situ, dari dasar itu, kita melihat bahwa Bapak Ibu Saudara, faktanya bahwa anak-anak pada masa sekarang itu punya masalah kesehatan mental, dari stres, depresi, cemas, halusinasi, mungkin ada yang bipolar atau sedih. Nah, pertanyaan yang menjadi renungan, pernahkah anak dari Bapak Ibu Saudara menceritakan mengenai hal-hal yang terkait kesehatan mentalnya tersebut? Kalau sampai sekarang belum, maka perlu kita mempelajari cara lain sehingga kita bisa mendapatkan hati anak-anak kita, sehingga anak kita bisa bercerita yang baik tentang apa yang dialami dalam hatinya. Mungkin juga ini adalah materi yang juga saya pelajari meskipun saya belum memiliki anak, tetapi ini baik dan mungkin bisa kita praktekkan bahwa memang faktanya banyak anak-anak yang tidak leluasa curhat dengan orang tuanya masing-masing. Nah, oleh karena itu ya banyak faktor sebelum mengetahui kenapa kok mereka tidak curhat. Salah satunya adalah parenting. Nah, kesehatan mental itu ya karena adanya parenting. Nah, kalau ada parenting yang baik, maka ada juga parenting yang disebut toxic parenting atau parenting yang bermasalah. Ya, ada berbagai indikatornya seperti kita memiliki ekspektasi yang berlebihan kepada anak sehingga dibanding-bandingkan dengan anak lain, kemudian membicarakan keburukan anak, kita egois, kemudian jadi monster, dan seterusnya yang membuat anak itu tidak nyaman. Dan intinya anak hanya dituntut untuk melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, di sini mari sebagai orang tua kita bisa mendapatkan
hati dari anak-anak kita. Kita memang boleh mendidik secara visioner, tetapi kita juga harus mengimbangi untuk hal ini sehingga anak-anak bisa leluasa bercerita yang baik kepada kita. Nah, dan salah satu faktor yang lain, anak-anak itu sudah mulai kehilangan figur kepemimpinan karena memang sekarang ada yang masanya disebut krisis keteladanan kepemimpinan. Tulisan saya beberapa menunjukkan bahwa memang tidak ada yang bisa dijadikan contoh dari orang dewasa, dari pemimpin bangsa dan semuanya, sehingga anak-anak kita kehilangan figur kepemimpinan. Oleh karena itu dia harus melihat siapa. Maka salah satu yang paling baik adalah dia melihat orang tuanya masing-masing. Nah, ketika anak-anak ini tidak punya figur yang diteladani, maka anak-anak ini akan menjadi insecure. Dia akan membandingkan dirinya, mengalami depresi, sehingga punya kesehatan mental yang tidak baik, seperti kecemasan, depresi, dan lain sebagainya. Dan itu ada data per 2012, data yang cukup lama untuk rasio bunuh diri Indonesia di peringkat 3 terakhir. Mungkin hanya 4,3%, tapi kalau dihitung dengan jumlahnya, maka itu adalah jumlah yang sangat tinggi. Oleh karena itu, saya memberikan solusi dari renungan ini seperti Yesus yang memberikan hati dan perlakuan khusus kepada anak-anak. Mari kita orang tua membuat suatu hubungan relasi yang berbasis kesahabatan, persahabatan. Dari tulisan Pendeta Nindyo Sasongko, kita bisa melihat bahwa dalam hubungan persahabatan itu ada kesetaraan, di mana bukan lagi seperti arahan orang tua kepada anak, tetapi adalah dua orang yang sama-sama bersahabat, saling bercerita, sehingga bisa saling mengarahkan untuk hal yang baik. Oleh karena itu, supaya anak-anak kita bisa bercerita dengan baik kepada orang tuanya, mari kita orang tua menggunakan spiritual companionship atau sahabat jiwa, menjadi sahabat jiwa dari anak-anak kita. Dan persahabatan ini berarti orang tua harus mengerti dunia anak-anak, dunianya anak SMA, anak SMP, berbagai pergaulannya, dan semuanya menjadi sahabatnya. Dan demikian juga anak-anak pun juga akan menjadi sahabat orang tuanya, pergumulan yang dihadapi orang tua, dan yang lain sebagainya. Nah, sehingga pada akhirnya melalui sahabat jiwa ini akan menimbulkan suatu kepercayaan antara orang tua dan anak, sehingga anak-anak bisa mengutarakan keberatan-keberatan dalam hatinya, dan pada akhirnya relasi antara orang tua dan anak akan terselamatkan. Dan kalau melihat endingnya adalah gambar yang seperti ini, di mana orang tua menjadi sahabat anak, dan anak ini menimbulkan perasaan kepercayaan kepada orang tuanya. Nah, dari renungan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sederhana, mari kita menjadi sahabat anak-anak kita, menjadi sahabat jiwanya, mendengarkan ceritanya, masuk ke dalam dunianya, sehingga anak-anak kita bisa leluasa bercerita, leluasa mengutarakan isi hatinya, dan mengutarakan setiap keberatan-keberatan yang dirasakan, sehingga anak-anak secara mental dapat sehat dan juga bertumbuh terus secara iman menuju sampai serupa kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.